Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul Syam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi kepada kami dalam kegiatan Ramadan di SMP Negeri 39 Semarang, walaupun dalam kondisi pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan rahmat di bulan ini. Amin. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan di dalamnya. Bulan yang setiap muslim apabila mengetahui keutamaan itu, mereka akan selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap mendapatkan keutamaan di bulan ini. Anak-anakku sekalian, ibadah yang dijalankan di bulan Ramadan sayogyanya tidak hanya ritual ataupun seremonial belaka, akan tetapi harus dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas serta murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi, menentukan visi dan misi sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah dan para pemimpin. Untuk itu anak-anakku sekalian, Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu golongan manusia yang hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat, untung di dunia dan untung di akhirat. Kemungkinan ketika hidup mereka memiliki banyak harta, jabatan, bertangga-tangga, sanak famili tertata, bisa menjalankan ibadah haji, zakat dan berpuasa. Ketika mereka meninggal, mereka masuk surga. Golongan yang kedua ialah golongan yang hidup bahagia di dunia akan tetapi sengsara di akhirat. Golongan yang hidup sejahtera di dunia akan tetapi celaka di akhirat. Golongan yang hidup untung di dunia akan tetapi buntung di akhirat. Kemungkinan ketika mereka hidup memiliki jabatan yang berangkap-rangkap, badan sehat dan tegap, mau makan tinggal lahap, asuransi sudah mantap, perabot rumah sudah lengkap, akan tetapi ketika di akhirat disergap oleh malaikat, ditangkap oleh malaikat, iman di dada telah menguap karena makan dan minum dari hasil dan barang-barang yang laknat. Tugas kerja tak bertanggung jawab, ketika meninggal masuk neraka bersama Abu Lahab. Golongan yang ketiga ialah golongan syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang hidup sengsara di dunia akan tetapi bahagia di akhirat. Golongan yang hidup celaka di dunia akan tetapi sejahtera di akhirat. Golongan yang hidup buntung di dunia akan tetapi untung di akhirat. Kemungkinan golongan ini bukanlah dari golongan orang-orang konglomerat, golongan yang sakit-sakitan tak pernah sehat, kantong dan sakunya dipenuhi dengan obat. Akan tetapi ketika mereka beribadah selalu tepat, selalu sabar dan taat, selalu menjauhi segala perbuatan maksiat, dan ketika mereka meninggal dunia, mereka bisa masuk surga secepat kilat. Golongan yang keempat adalah golongan syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, yaitu golongan yang hidup di dunia, sengsara di dunia dan sengsara di akhirat, buntung di dunia dan juga buntung di akhirat, celaka di dunia
dan juga celaka di akhirat. Golongan ini selalu membuat perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Sang Pencipta Jagat, tidak pernah melakukan sholat, tidak berhaji, tidak berpuasa ataupun berzakat. Golongan ini ketika meninggal dalam keadaan sekarat tanpa syahadat, dan ketika mereka meninggal, mereka dimasukkan ke dalam neraka yang laknat. Demikian kultum pada sore hari ini. Semoga kita termasuk dari golongan yang pertama, yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dengan tetap menjalankan segala perintah-perintah dari Allah dan Rasulullah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Demikian dari kami, salam sepegalan, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.